Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya. Eh, untuk pertemuan hari ini saya melanjutkan materi terkait dengan politik hukum agraria kolonial dan nasional. Jadi sebelum masuk ke materi hukum agraria kolonial dan nasional, memang untuk mempelajari hukum agraria di Indonesia ini kita tidak dapat terlepas dari sejarah gitu ya, karena kalau teman-teman mungkin dulu sudah pernah membaca sejarah yang bahwa di Indonesia ini pernah dijajah oleh beberapa negara gitu ya. Yang paling lama menjajah di Indonesia itu adalah Belanda, lebih kurang di catatan sejarah itu 350 tahun gitu ya. Nah, tapi bukan berarti hanya Belanda saja yang menjajah di Indonesia, tapi ada negara-negara lain yang turut menyumbang gitu ya, termasuk sistem hukum yang diberlakukan di negara Indonesia. Cuma memang ketentuan-ketentuan hukum Belanda lah yang lebih banyak mempengaruhi corak hukum, khususnya di bidang hukum agraria di Indonesia, gitu ya. Sebelum masuk ke materi kolonial, mungkin teman-teman juga sudah paham ya, kapan sih Indonesia itu merdeka? Tahun berapa Indonesia merdeka? Tahun berapa? Kayaknya warga negara asing semua ini, nggak ada yang tahu Indonesia merdeka tahun berapa. Apa? Nggak usah sesi tanya jawab, tambah bingung. Jadi kalau bicara mengenai politik hukum agraria kolonial itu bukan berarti politik hukum yang ada sebelum Indonesia merdeka, tapi setelah Indonesia merdeka pun politik hukum agraria kolonial itu masih diberlakukan, karena kembali lagi ketentuan hukum agraria di Indonesia itu baru muncul di tahun 1960, lebih kurang 15 tahun setelah Indonesia itu merdeka. Nah, tapi apakah semua ketentuan hukum agraria kolonial itu diberlakukan? Nah, kalian mungkin di semester lalu kan sudah dapat ya terkait dengan asas konkordansi di dalam konstitusi kita yang mana memberlakukan hukum asing di masa sebelum Indonesia merdeka, tapi dengan syarat tertentu gitu. Nah, termasuk di sini ketentuan hukum agraria kolonial juga diberlakukan dengan asas konkordansi sepanjang 15 tahun pertama Indonesia merdeka. Baru di tahun 1960 itu berlaku hukum agraria nasional. Ya, mohon dipahami kolonial di sini bukan berarti sebelum Indonesia merdeka, tapi setelah Indonesia merdeka pun masih diberlakukan. Nah, silakan kalian buka di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Sebenarnya kalau bicara mengenai hukum agraria kolonial itu memiliki 3 karakteristik utama gitu ya, yang menjadi dasar kenapa sih Indonesia itu membentuk suatu hukum agraria nasional. Nah, alasannya apa itu kan bisa kalian lihat di dalam bagian konsideran. Kenapa undang-undang ini dibentuk gitu ya? Kalau dilihat dari bagian konsideran setidaknya ada 3 gitu ya. Yang pertama, hukum agraria kolonial disusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua, itu hukum agraria kolonial mempunyai sifat dualisme hukum. Dan yang ketiga, hukum agraria kolonial bagi rakyat Indonesia atau waktu itu disebut sebagai penduduk bumi putra ya, tidak menjamin adanya kepastian hukum. Kita masuk yang pertama dulu terkait dengan tujuan politik hukum agraria kolonial gitu ya, yang tadi orang penjajah asing datang ke Indonesia ini kan sebagian besar itu untuk mengambil keuntungan buat dirinya sendiri. Dalam arti kepentingan untuk si penjajah. Nggak mungkin orang jajah itu ngasih apa gitu kan, nggak mungkin, malah ngambil, misalnya mengambil sumber daya kalau bicara mengenai hukum agraria gitu ya. Nah, mereka datang ke Indonesia bukan dalam rangka untuk menyebarkan kebaikan, tapi malah menyengsarakan rakyat Indonesia. Karena apapun yang ada di dalam sumber agraria di wilayah Hindia Belanda pada waktu itu, atau yang sekarang kita kenal dengan Indonesia, itu dirampas oleh penduduk penduduk penjajah Hindia Belanda, karena penjajah Belanda ini paling banyak menjajah di Indonesia ya. Nah, dari catatan sejarah itu setidaknya bisa dibagi menjadi 5 masa gitu ya, dari masanya datangnya VOC, kemudian sampai
terakhir itu ketentuan yang paling esensial. Cuma untuk bicara sejarah ini saya nggak akan cerita semua gitu ya. Kalau cerita semua nggak selesai ini materi saya. Jadi silakan kalian baca, banyak sekali literatur-literatur yang membahas mengenai hal ini. Cuma yang saya tekankan adalah satu poin gitu ya, yang poin kelima. Kalau yang lain mungkin kalian sudah paham, itu sudah mungkin di waktu zaman SMA mungkin kalian sudah sering mendengarkan POC datang ke Indonesia itu ngapain gitu ya. Kemudian diberlakukan sistem kerja rodi, kerja paksa dan seterusnya. Itu bisa kalian baca. Tapi yang paling penting adalah yang di poin nomor 5 yaitu masa berlakunya agraris wet dan juga agraris fluid. Mungkin kalian pernah dengar istilah wet ya dulu di semester sebelumnya. Wet itu apa? Wet. Ya, saya tanya lagi. Wet itu apa? Bahasa Belanda ini. Kalau wet bahasa Inggris artinya basah. Tapi kalau wet dalam bahasa Belanda artinya apa? Apa artinya? Wet? Hukum, Pak. Kenapa? Hukum, Pak. Bukan. Hukum itu reh kalau bahasa Belanda. Apa wet? Undang-undang. Peraturan atau buku ya, Pak? Kalau wet itu mungkin bisa disetarakan dengan undang-undang ya. Wet itu undang-undang. Kalau besluit itu kalau mau disamakan mungkin seperti peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah kan melaksanakan undang-undang ya. Jadi ada undang-undang yang mengatur mengenai agraria yang diatur di dalam Statblad tahun 1970 nomor 55 yang kemudian Statblad 1870 ini itu dilaksanakan oleh Agraris Besluit. Statbladnya sama di tahun yang sama tapi nomornya 118. Apa sih isinya di dalam Agraris Besluit itu ya? Jadi pada saat berlakunya agraris wet dan juga besluit itu ada yang disebut konsep namanya domain verklaring. Jadi ini yang mengubah struktur konsep hukum agraria pada zaman sebelum Indonesia merdeka, gitu ya. Nah, apa maknanya? Jadi domain itu dalam bahasa Belanda disebut sebagai kepemilikan. Verklaring itu dari kata verklar artinya pernyataan atau pernyataan kepemilikan. Nah, mungkin kalian sudah ngambil hukum adat di sini. Ada yang sudah ngambil atau belum ngambil? Sudah ya. Hukum adat itu sifatnya apa sih? Yang paling kelihatan bentuknya, peraturannya. Peraturannya sifatnya seperti apa? Hukum adat. Atau belum ngambil nih hukum adat? Seharusnya kalau ngambil hukum agraria itu hukum adatnya lulus dulu. Biar kalian nggak bingung gitu ya. Kalau baru ngambil, saya sarankan mending KPRS saja diganti hukum adat dulu yang diambil, baru hukum agraria. Di dalam ketentuan hukum adat itu peraturannya itu lebih banyak bersifat tidak tertulis. Yang mana hukum adat pada waktu itu kan diberlakukan bagi golongan penduduk Bumi Putra. Kalau kalian ingat ya ada penggolongan penduduk waktu pemerintah Hindia Belanda, satu itu golongan Eropa, dua golongan Timur Asing, ketiga golongan Bumi Putra. Nah, hukum adat itu lebih banyak digunakan oleh penduduk Bumi Putra, yang mana sebagian besar bentuknya tidak tertulis. Nah, ada sih hukum adat yang bentuknya tertulis. Misalnya saya kasih contoh nih di Bali. Di Bali itu ada namanya awik-awik desa pakraman, gitu ya. Desa adat atau desa pakraman di Bali itu membuat peraturannya berbentuknya tertulis untuk menjamin kepastian hukum, gitu ya. Tapi ada sebagian besar daerah-daerah lain itu masih sifatnya tidak tertulis, gitu ya. Nah, dengan adanya Agraris Besluit 1870 ini, maka karena waktu itu pemerintah Hindia Belanda itu butuh tanah itu kan dijual kepada orang asing, jadi dijual untuk berinvestasi di Indonesia biar mendapatkan penghasilan bagi pemerintah Hindia Belanda. Nah, karena pemerintah Hindia Belanda itu kewalahan gitu ya, tanahnya kurang, maka diberlakukanlah domain verklaring ini. Maksudnya apa? Domain verklaring ini sebagai pernyataan jika kamu tidak dapat membuktikan kepemilikannya, hak atas tanah itu, maka tanah tersebut akan dimiliki oleh negara. Dalam arti di sini dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, konsep ini kalau kalian sedang mengambil atau sudah mengambil hukum acara perdata misalnya itu bertolak belakang gitu ya.
Kalau di dalam hukum acara perdata itu biasanya siapa yang mendalilkan itu yang harus membuktikan gitu ya. Misalnya nih, si A menuduh si B itu prestasi. Nah, siapa yang harus membuktikan bahwa si B ini prestasi? Ya, prinsipnya kan siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Atau misalnya di dalam hukum pidana juga sama. Si A mencuri, gitu ya. Siapa yang harus membuktikan si A ini mencuri? Ya, mendalilkan siapa? Misalnya saya nih, ya saya yang harus membuktikan bahwa si A ini mencuri. Nah, kalau konsepnya domain perkara ini kebalikannya. Jadi, sepanjang kamu tidak dapat membuktikan tanda bukti kepemilikan tanahmu, maka tanahmu adalah tanah saya. Maksudnya saya ini pemerintah Hindia Belanda. Gitu ya. Kan berarti kan bertolak belakang dengan konsep yang disepakati bersama gitu ya. Nah, karena penduduk Hindia Belanda yang mayoritas itu adalah penduduk Bumi Putra itu tunduk pada hukum adat yang bentuknya itu tidak tertulis, otomatis kan tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah pemiliknya. Ya nggak sih? Nah, akhirnya tanah itu dimiliki oleh negara. Nah, ya diingat-ingat ya, di sini konsepnya kalau dulu pemerintah Hindia Belanda yang waktu itu menganggap sebagai negara itu dimiliki oleh negara. Dalam artian segala sumber daya agraria yang ada waktu itu dimiliki oleh negara. Ya. Nah, karena ada pemilikan tadi, maka penggolongan tanah yang ada itu dibagi lagi menjadi dua. Satu itu Friesland Domain, yang kedua adalah On-Friesland Domain. Fries itu bahasa Belanda ya. Fries atau dalam bahasa Inggris itu free, bebas ya. Land itu tanah, sama aja, domain itu tadi, kepemilikannya. Jadi maksudnya tanah milik negara, ya, tanah bebas, gitu, tanah negara bebas. Itu disebut Friesland Domain. Tapi kalau yang satunya on Friesland Domain, jadi kalau bahasa Belanda di depannya itu ada kata on, ya misalnya nih, kalian sudah ngambil hukum perdata ya, misalnya on Bevo, on Bekwam, on Rehmategdat, on Warde, misalnya. Jadi ada kata on di depan, itu maksudnya adalah tidak ya. Jadi tanah negara tidak bebas kalau on Friesland Domain. Nah, tanah negara bebas di sini berarti tanah yang dimiliki oleh negara. Negara boleh menjual kepada siapapun termasuk investor asing, saudagar-saudagar yang datang ke Indonesia waktu itu, diberikanlah tanah-tanah tersebut dengan sistem sewa atau dijual gitu ya. Kalau on Friesland Domain berarti tanah-tanah yang sudah dimiliki oleh subjek hukum tertentu. Nah, oke, kita masuk ke ciri yang kedua. Ciri yang kedua itu adalah hukum agraria kolonial mempunyai sifat dualisme hukum. Ini yang ada di dalam ketentuan UPA ya. Tapi kalau kalian lihat di dalam literatur lain itu sifatnya bukan dualisme hukum, tapi pluralisme hukum. Kalau dual itu kan dua ya, dual. Nah ini plural, ada lebih dari dua. Yang pertama adalah hukum agraria adat, yaitu hukum agraria yang diberlakukan di penduduk Bumi Putra yang menggunakan hukum adat. Kedua, hukum agraria swapraja itu bisa dibilang daerah yang punya otonomi tertentu, gitu, itu disebut sebagai swapraja. Kemudian hukum agraria barat itu diberlakukan bagi penduduk golongan Eropa dan Timur asing Tionghoa. Kemudian hukum agraria administratif ini bicara mengenai misalnya ada proses pendaftaran tanah, ada proses penjaminan hak atas tanah gitu ya. Dan terakhir adalah hukum agraria antar golongan. Jadi semisal ada sengketa antara penduduk Bumi Putra dengan Eropa misalnya ya diselesaikan dengan hukum agraria antar golongan gitu ya. Nah, adanya hukum yang berbeda-beda di sini itu tidak menjamin adanya persatuan hukum. Kan tujuan sebuah negara itu kan pastinya adalah unifikasi hukum ya. Nah, di sini tidak terjadi unifikasi hukum. Orang golongan Bumi Putra pakai hukum adat, orang yang pakai golongan Eropa itu pakai hukum BW, orang yang masuk Tionghoa Timur asing itu masuk BW, dan gitu. Jadi ada satu hukum yang diberlakukan di suatu negara yang berbeda-beda. Ini nggak boleh sebenarnya bertentangan dengan sistem hukum yang ada di negara-negara termasuk di Indonesia ya. Dan yang ketiga adalah hukum agraria kolonial bagi rakyat Indonesia asli atau Bumi Putra tidak menjamin adanya kepastian hukum. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa ketentuan-ketentuan hukum agraria adat itu mayoritas bentuknya tidak tertulis, gitu ya.
karena perangkat hukumnya itu tidak tertulis, pastinya kurang menjamin adanya kepastian hukum. Gitu ya. Tapi kalau mereka yang tunduk pada hukum agraria barat, bagi golongan Eropa, Timur Asing, Tionghoa, itu bentuknya tertulis, itu dituangkan dalam buku 2 BW. Kalau kalian sudah belajar hukum perdata itu kan ada buku 2 ya. BW itu kan terbagi menjadi 4 buku. Nah, buku 2-nya itu bicara mengenai hukum agraria sebenarnya. Nah, kemudian terkait dengan sistem pendaftaran tanahnya itu juga berbeda. Kalau itu mereka tunduk pada hukum agraria barat, maka ada proses pendaftaran tanahnya disebut sebagai rekadaster atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai legal cadastre. Dengan adanya pendaftaran tanah ini, produk akhirnya adalah sertifikat. Nah, sertifikat apa misalnya? Oh, si Fulan ini dari Belanda ini punya tanah Eigendom misalnya. Nanti keluar sertifikat Eigendom. Oh, si B ini punya tanah untuk peruntukan perkebunan. Dikasihlah sertifikat HRPA. Gitu ya. Oh, si Fulan ini dikasih misalnya HOPSTAL. Jadi kalau mereka yang tunduk pada hukum agraria barat itu ada sertifikatnya. Sedangkan untuk hukum agraria adat, karena mereka tidak punya tanda bukti hak atas tanah, gitu ya. Pendaftaran tanah itu bukan dalam artian untuk mendapatkan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah atau sertifikat, tapi hanya menetapkan berapa pajak yang harus dibayar oleh penduduk Bumi Putra kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, makanya di proses itu namanya bukan rekadaster, tapi fiskal kadaster. Dari kata fiskal ya, fiskal itu kalau mau disetarakan seperti pajak. Jadi pajak hanya pendaftaran pajaknya saja. Makanya orang-orang, mungkin kalian juga masih sebagian di sini beranggapan gitu ya, oh rumah saya itu nggak ada sertifikatnya, tapi ada PBB-nya misalnya. Ada yang tahu nggak? Atau mungkin yang di daerah-daerah PBB atau PBB ya? SPPT PBB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan itu loh. Nah, SPPT PBB kalau orang awam itu dianggap sebagai tanda bukti kepemilikan tanah. Padahal bukan. Kalian coba lihat di dalam ketentuan pasal 19 UUPA disebutkan bahwa tanda bukti kepemilikan hak atas tanah itu adalah sertifikat hak atas tanah. Jadi SPPT PBB itu bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Makanya setelah tahun 2012 kalau nggak salah itu PBB itu yang mungkin kalian pajak tahunan yang harus dibayarkan untuk rumah kalian itu di bawahnya dikasih keterangan. Yang saya tahu di Surabaya ya, tapi nggak tahu kalau di daerah lain. SPPT PBB bukanlah tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Jadi malah menegaskan bahwa itu bukan tanda bukti. Itu tanda bukti kepemilikan adalah sertifikat hak atas tanah. Saya nggak tahu. Seminggu lalu dikasih tugas nggak sama dosen sebelumnya untuk nyari sertifikat itu. Dikasih. Ya itu harus kalian tahu gitu ya. Oh, sertifikat ini atas namanya siapa, luasnya berapa, batas-batasnya seperti apa. Nah itu kalian harus tahu. Karena banyak ya mahasiswa, saya nggak ngomong di UNER ya ada sih UNER gitu ya. Keluar dari Fakultas Hukum dalam arti sudah lulus, ditanyain sertifikat atas sana nggak tahu. Mana ini nomor haknya nggak tahu tuh. Makanya dikasih tugas itu kalian biar memudahkan kalian nanti dalam mempelajari, karena di pertemuan terakhir kan ada bicara mengenai pendaftaran tanah ya. Oke, nah dari apa yang saya sampaikan tadi itu setidaknya gitu ya, hukum agraria kolonial itu terjadi dualisme hukum ya. Dualisme hukum itu yang pertama adalah hukum agraria barat, yang kedua adalah hukum agraria adat. Kemudian terkait dengan hak atas tanahnya juga berbeda. Kalau mereka yang tunduk pada hukum agraria barat itu jenis-jenis hak tanahnya terbatas gitu ya, kayak gendom, hak opstal, hak EPA, hak gitu ya. Kalau yang tunduk pada hukum agraria adat itu, misalnya kalian pernah dengar istilah kayak tanah gogolan, tanah pekulen gitu ya, atau mungkin jirik, pipil dan seterusnya, itu tanah-tanah yang tunduk pada ketentuan hukum agraria adat. Kemudian terkait jaminan hak atas tanah, maksudnya di sini kalau kalian punya sertifikat itu kan bisa dijadikan objek jaminan di bank misalnya untuk memperoleh plafon kredit tertentu. Nah, kalau yang tunduk pada hukum agraria barat itu bisa dijadikan jaminan hak atas tanah, dibebankan dengan namanya hipotek.
Hipotek itu diatur di dalam pasal 1160 BW ya, dan seterusnya. 1160 BW, jadi kalau kalian punya sertifikat dijaminkan hipotek bisa. Tapi kalau mereka yang tunduk pada hukum agraria barat, adat, itu nggak bisa. Tidak ada jaminan atas tanah untuk menjaminkan tanah tersebut. Kemudian yang terakhir, terkait dengan pendaftarannya, kalau itu yang hukum agraria barat itu dilakukan pendaftaran, kalau yang hukum agraria adat hanya dicatatkan berapa pajak yang harus dibayarkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait hukum agraria kolonial? Kalau tidak, saya lanjutkan di hukum agraria nasional. Nah, dari adanya ketentuan ini tadi, ya 3 ketentuan tadi, ya ciri-ciri tadi itu sangat bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh pembentuk negara pada waktu itu, sehingga di sini perlu dilakukan sebuah perubahan gitu ya, perubahan ketentuan-ketentuan hukum agraria yang berlaku di wilayah Republik Indonesia yang sifatnya unifikatif. Jadi tidak membedakan golongan Eropa, golongan Timur Asing, golongan Bumi Putra, tapi memberlakukan satu hukum yang sama yang diberlakukan bagi seluruh warga di wilayah Republik Indonesia. Nah, dasar pembentukan utama hukum agraria kita itu berawal dari ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar, yang mana menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, di sini ada perubahan konsep. Yang tadi saya sebutkan apa? Di dalam domain verklaring itu ada yang namanya mengubah status negara menjadi pemiliknya, pemilik sumber daya, atau segala sumber daya itu dimiliki oleh negara. Sedangkan di dalam ketentuan pasal 33 itu bukan dimiliki, negara itu menguasai tanah. Nah, apa bedanya dimiliki dengan dikuasai gitu ya? Kalau dimiliki itu mau diapain aja suka-sukanya si pemerintahnya. Mau dijual boleh, mau dijaminkan boleh gitu ya, mau dihibahkan terserah dia gitu ya. Tapi kalau dikuasai itu konsep menguasai negara ini sebenarnya pelimpahan kewenangan hak bangsa Indonesia kepada pemerintah yang melakukan pengelolaan sumber daya agraria yang ada di wilayah Republik Indonesia. Jadi nggak bisa ceritanya nih, misalnya ada, mungkin kalian pernah dengar kasus ini ya, pulau apa gitu dibeli sama warga negara asing misalnya. Pernah tahu nggak? Pernah baca nggak? Berapa pulau di Indonesia ini dibeli sama orang asing? Nah, berarti ini nggak sesuai sama hak menguasai negara. Nggak bisa orang asing itu beli pulau di Indonesia. Gitu ya. Nah, makna yang terkandung di dalamnya itu bahwa bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai, bukan dimiliki ya. Ingat-ingat ya, dikuasai sama dimiliki itu berbeda. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, ketentuan pasal 33 tadi itu dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 60. Coba dibuka di dalam undang-undangnya. Di situ namanya adalah Undang-Undang, ini mungkin sering kali keliru ya, bukan Undang-Undang Pokok Agraria ya. Nomenklaturnya itu adalah Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Nah, kenapa kok bisa disingkat dijadikan UPA gitu ya? Kalian coba lihat di dalam diktum kelima bagian terakhir gitu ya, di dalam undang-undang kalian, sebelum bagian tanda tangan itu ada keterangan bahwa undang-undang ini selanjutnya dapat undang-undang ini diberlakukan pada saat diundangkan dan selanjutnya dapat disebut sebagai undang-undang pokok agraria. Sehingga boleh-boleh aja kalian menyingkat menjadi undang-undang pokok agraria. Kadang kalau orang tanya itu UPA itu bukan undang-undang pengadilan agama gitu ya. Kan bisa jadi juga pengadilan agama. Bukan ya, jadi dasarnya sudah jelas. Tapi nomenklatur resminya bukan Undang-Undang Pokok Agraria, tapi Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dituangkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 nomor 14 dan tambahan nomor 2043 ya, 2043. Sifat rasional yang terkandung di dalam ketentuan hukum agraria kita di dalam Undang-Undang 560 itu dari segi formalnya itu dibentuk menggunakan bahasa Indonesia ya. Itu bahasa Indonesia dibentuk oleh orang Indonesia
dan diberlakukan untuk seluruh warga negara yang ada di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan dari segi materialnya itu lebih menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia, gitu ya. Jadi segala sumber daya agraria yang ada itu bukan untuk kepentingan pemerintah, tapi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan adanya ketentuan OPA ini, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah dinyatakan tidak berlaku. Di antaranya yang tadi yang saya sebutkan ya, ketentuan mengenai agraris web dan juga agraris fluid itu sudah tidak berlaku. Jadi nggak ada lagi konsep pemerintah itu memiliki tanah, nggak ada. Jadi pemerintah itu hanya menguasai tanah. Konsep menguasai nanti itu akan dijelaskan mungkin di minggu depan atau 2 minggu lagi, saya lupa. Tapi kayaknya minggu depan itu bicara mengenai salah satu prinsip ya, itu negara yang melakukan pengelolaan terkait sumber daya agraria yang ada di wilayah Republik Indonesia. Nah, karena ketentuan-ketentuan hukum agraria ini judulnya atau nomenklaturnya itu ngomong peraturan pokok-pokok gitu ya. Jadi yang diatur itu hanya garis besarnya saja. Maka dari itu diperlukan peraturan teknis lainnya, gitu ya. Kalau kalian lihat Undang-Undang 560 ini sejak tahun 60 sampai sekarang 2023, ya lebih kurang 62 ya, ongoing 63 tahun, itu belum pernah dilakukan perubahan. Sama sekali. Nah, kayak ibaratnya Undang-Undang Pokok Agraria ini dikeramatkan untuk dilakukan perubahan, gitu ya. Sehingga dulu pernah sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ya walaupun sekarang Undang-Undang Cipta Kerjanya kan sudah nggak berlaku ya, karena ada Perpres 2 tahun 2022 itu ada usulan-usulan untuk melakukan perubahan, tapi sampai sekarang belum pernah dilakukan perubahan. Jadi termasuk undang-undang yang apa ya, yang tua lah, usianya sudah tua, yang belum dilakukan perubahan. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau bicara agraria, sebenarnya hukum agraria ini gampang ya. Maksudnya kalian pahami aja prinsip-prinsip yang ada di dalam ketentuan OPA, itu mudah gitu ya. Tapi nanti, karena gini, belajar agraria itu peraturannya tuh nyebar di mana-mana atau bersifat sektoral gitu ya. Ada di sini, ada di sini, ada di sini. Yang terkadang peraturan yang satu dengan peraturan yang lain itu saling tumpang tindih gitu ya. Tapi kalau kalian sudah memahami prinsip-prinsip yang ada di dalam ketentuan hukum agraria kita, khususnya di pasal 1 sampai pasal 15, kalian sudah ngelontok nih hafal. Nah, kena kasus apa aja sudah bisa kalian menyelesaikan kasus tersebut. Makanya saya kasih tugas ini sekarang untuk pertemuan minggu depannya. Setelah minggu depan A1 ini masih sama saya. Kalian punya UPA kan ya? Masa nggak punya UPA? Belajar hukum agraria nggak punya UPA, kalau saya ketemu di kelas saya keluarkan soalnya. Ya, karena yang jadi pembahasan adalah hukum Undang-Undang Nomor 560-nya gitu ya, dan peraturan pelaksana lainnya. Di dalam ketentuan UPA itu ada namanya penjelasan umum ya, ada penjelasan umum, ada penjelasan pasal. Kalian saya tugasi baca penjelasan umum dari Undang-Undang 560 itu aja, baca aja tugasnya. Minggu depan akan saya tanyakan di kelas. Oke. Nah, tujuan dari adanya UPA itu ada 3, kalau kalian lihat di dalam ketentuan UPA, yaitu meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Nah, kenapa kok di sini ditekankan rakyat tani gitu ya? Karena sebagian besar penduduk Indonesia pada tahun itu memang sebagian besar berprofesi sebagai petani gitu ya. Makanya Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Kemudian yang kedua, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Nah, undang-undang yang ada di tangan kalian itu, di Undang-Undang 5 tahun 60 itu merupakan undang-undang yang berlaku secara nasional. Mau itu warga negara asing, mau warga negara Indonesia, mengacunya kepada undang-undang yang sama. Tidak dibedakan antara warga negara asing dan warga negara Indonesia. Nah, kemudian kenapa bersifat sederhana? Karena hanya memuat lebih kurang 58 pasal, tidak seperti apa yang tertuang di dalam ketentuan BW. Nah, iya saya lupa. Tadi yang dengan adanya UPA ini, itu kan tidak memberlakukan lagi
agraris fluid, agraris wet itu tidak berlaku, termasuk ketentuan buku 2 BW sepanjang mengatur mengenai bumi, air, ruang angkasa, dan kain alam terkendamnya itu juga dinyatakan tidak berlaku. Jadi kalian kalau bicara mengenai agraria, jangan sekali-kali menggunakan ketentuan buku 2 BW karena sudah tidak berlaku dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Ya. Itu banyak di buku 2 BW itu banyak sekali ketentuan mengenai hukum agraria. Itu tidak berlaku dan sangat banyak pasalnya. Sedangkan di dalam ketentuan 560 itu hanya lebih kurang 58 pasal dan 7 pasal ketentuan konversi ya di bagian belakang. Dan yang ketiga adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Jadi tujuan yang ketiga ini adalah seluruh tanah-tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia itu dilakukan pendaftaran tanah. Tidak dibedakan lagi hukum agraria barat, hukum agraria adat, tidak dibedakan. Jadi seluruh tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia itu dilakukan pendaftaran tanah. Nanti produknya adalah sertifikat atas tanah. Nah, sertifikat ini adalah tanda bukti yang dimiliki oleh warga negara sebagai bukti bahwa oh saya adalah penguasa dari tanah ini, gitu ya. Dengan adanya hukum agraria nasional itu juga masih sama ya, dibedakan seperti yang tadi saya sebutkan ada Friesland dan On Friesland, tapi kalau setelah adanya UPA ini dibedakan menjadi dua, tanah negara dan tanah hak. Dalam artian di sini tanah negara bukan dalam artian tanah yang dimiliki loh ya. Tanah negara di sini adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Jadi negara di sini misalnya ada tanah negara nih kosong, nggak ada yang pakai nih. Kalian butuh tanah. Nah, ngajukannya permohonan dikasihlah oleh pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan yang kedua adalah tanah hak. Tanah hak di sini adalah tanah yang sudah dikuasai oleh subjek hukum tertentu. Misalnya tanah hak milik, tanah hak guna usaha, tanah hak guna bangunan, hak pakai, dan seterusnya. Itu sudah dikuasai oleh subjek hukum tertentu. Oke. Hierarki ini saya singgung saja, tapi minggu depan mungkin akan dijelaskan ya. Dengan adanya ketentuan hukum agraria nasional, itu ada hierarki penguasaan tanah. Jadi namanya hierarki itu bersifat tingkatan ya. Yang paling atas itu berarti yang paling unggul. Nah, cara paling mudah untuk menghafal ini, sebenarnya nggak perlu dihafal. Hak bangsa Indonesia, yang pertama itu di pasal 1 UUPA. Kemudian yang kedua ada hak menguasai negara. Hak menguasai negara atas tanah itu di pasal 2. Jadi karena tanah ini merupakan tanah dari penduduk Republik Indonesia, nah, siapa yang akan melakukan pengelolaan tanah-tanah ini? Nah, pemberian sebagian kewenangan untuk mengatur. Nah, itu diberikan kepada negara. Makanya disebut hak menguasai negara. Gampangnya gitu ya. Setelah itu yang ketiga adalah hak wilayah masyarakat hukum adat. Ini juga urut aja di pasal 3. Nah, kenapa kok ada hak wilayah masyarakat hukum adat? Hak wilayah masyarakat hukum adat kembali lagi karena penduduk Indonesia pada waktu itu sebagian besar adalah penduduk bumi putra. Di Indonesia juga hukum adat masih diberlakukan, sehingga menempatkan kedudukan hak wilayah masyarakat hukum adat itu nomor 3. Dan yang terakhir adalah hak perorangan atau hak pribadi atas tanah, itu diatur di pasal 4. Jadi gampangannya pasal 1, 2, 3, 4. Oke? Ciri-ciri dari hukum tanah nasional itu yang pertama, hukum agraria kita didasarkan pada hukum adat tentang tanah. Makanya tadi saya sebut ya, kalian seharusnya belajar hukum adat dulu sebelum ngambil hukum agraria. Mana dasarnya? Itu diatur dalam ketentuan pasal 5 UUP. Kemudian yang kedua, sifatnya sederhana. Maksudnya apa? Ketentuannya itu tidak sebanyak ketentuan apa yang diatur dalam hukum agraria kolonial. Karena di UPA itu hanya mengatur 58 pasal saja. Kemudian yang ketiga, menjamin kepastian hukum karena seluruh hak atas tanah itu merupakan objek dari pendaftaran tanah, sehingga seluruh tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia itu dijamin kepastian hukumnya dengan apa? Dengan diterbitkan sertifikat hak atas tanah. Yang keempat, tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Itu bisa kalian lihat di ketentuan pasal 1, ya, karena sumber daya agraria kita itu merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya.
Yang kelima, memfungsikan bumi, air, kekayaan alam, dan rekan udamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini merupakan pelaksanaan dari pasal 3, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia, jadi tidak ada lagi upaya-upaya untuk mengeksploitasi orang ya, termasuk tanah yang ada di negara kita, itu sebesar-besar untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dan seterusnya, gitu ya. Jadi sebenarnya dengan pembentukan hukum tanah nasional kita itu seharusnya idealnya itu mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan individu. Apa yang diatur di dalam ketentuan hukum agraria kita itu secara sederhana. Yang pertama adalah wewenang negara atas tanah, itu sudah disinggung tadi ya di pasal 2. Yang kedua ada pengakuan hak oleh masyarakat umum adat ya, karena di daerah-daerah tertentu masih terdapat hukum adat, itu diatur di pasal 3. Hukum agraria didasarkan pada hukum adat, tadi sudah saya singgung juga di pasal 5. Nah, ini yang keempat ada fungsi sosial atas tanah. Maksudnya apa? Jadi seluruh hak atas tanah itu memiliki fungsi sosial, maksudnya apabila ada kepentingan umum yang menghendaki, ya, maka kepentingan pribadi itu dapat dikesampingkan. Tapi bukan berarti dihilangkan ya. Dikesampingkan di sini misalnya nih, ada tanah diperuntukkan untuk jalan tol misalnya. Nah, ada kepentingan umum kan di situ. Maka tanah tersebut bisa dicabut atas tanahnya dan diberikan ganti kerugian oleh pemerintah. Tetap ada penggantian berupa ganti kerugian. Yang kelima, land reform, ini ada materi khusus terkait land reform atau reforma agraria. Jadi ini bicara mengenai tanah pertanian, tapi tidak akan saya bahas di sini, nanti aja setelah UTS materi ini, termasuk penata gunaan tanah yang terencana gitu ya. Jadi tanah itu seharusnya bisa dirancang gitu ya, sumber daya yang ada itu secara jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, makanya di tiap daerah ya, pemerintah kabupaten kota, provinsi maupun di pemerintah pusat itu punya namanya rencana tata ruang wilayah atau lebih dikenal dengan istilah RT/RW ya, rencana tata ruang wilayah. Kemudian ada jenis-jenis hak atas tanah yang diatur dalam ketentuan OPA, tidak ada lagi istilah egendom, ERPA, OPSAL, dan seterusnya. Yang ada hanyalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, ya, dan seterusnya. Tapi untuk tanah-tanah yang lain tidak disebutkan lagi, ya. Pencabutan hak tanah dimungkinkan ya kalau semisal itu kaitannya dengan kepentingan umum, itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 61. Kemudian pendaftaran tanah, karena untuk mewujudkan kepastian hukum tadi, tujuan dari dibentuknya OPA itu harus ada proses pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah juga menjadi topik di akhir pertemuan mata kuliah ini. Itu diatur di dalam PP 24 tahun 97. Dan terakhir adalah untuk penjaminan hak atas tanah. Karena tanah-tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia ini ada beberapa tanah itu yang bisa dijadikan jaminan utang. Nanti mungkin kaitannya dengan mata kuliah hukum perbankan mungkin ya, atau mata kuliah hukum jaminan kalau kalian mengambil minat hukum bisnis, itu akan ada pembahasan topik mengenai hak tanggungan. Jadi untuk menjaminkan hak atas tanah di Indonesia tidak lagi menggunakan ketentuan hipotek yang diatur di dalam ketentuan buku 2 BW, tapi yang digunakan adalah Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undangnya nomor 4 tahun 19. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Mbak Sarah. Mohon maaf Pak, izin untuk bertanya. Perkenalkan, saya Sarah. Pertanyaannya adalah, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana hukum agraria pada masa kolonial, bahkan setelah merdeka itu masih berlaku. Juga kita juga sudah membahas hukum agraria yang diberlakukan secara nasional saat ini. Lalu bagaimana hukum agraria yang berlaku pada saat masa penjajahan Jepang ya Pak? Pasti ada kepentingan yang masuk terkait atas tanah ini juga. Begitu Pak. Terima kasih. Ya Mbak Sarah.
Kalau bicara mengenai Jepang itu di Indonesia berapa lama sih? 3,5 tahun, Pak, Iya. sepengetahuan saya. Kalau sependek sepengetahuan saya, tapi coba dibaca-baca lagi terkait dengan sejarah yang ada, termasuk Inggris sebenarnya, tidak hanya Jepang ya, karena Inggris juga sempat menjajah di Indonesia. Kalau Jepang itu lebih banyak tidak bicara mengenai hak atas tanah. Jadi kurang berkaitan langsung dengan hukum agraria yang ada di Indonesia. Malah pemerintah Jepang itu kalau dulu mungkin pernah dengan istilah BPUPKI dan seterusnya itu malah membantu proses kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau bicara mengenai tanah kurang bersinggungan langsung dengan tanah di Indonesia. Makanya jarang sekali ditemui misalnya pemerintah Jepang itu mengatur tanah apa gitu di wilayah Hindia Belanda waktu itu enggak. Jadi lebih banyak ketentuan-ketentuan hukum Belanda yang mewarisi hukum agraria yang ada di Indonesia pada saat ini. Itu Mbak Sarah. Oke. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain? Ya, Mas Rahman. Iya, Mas. Nggak ada suaranya. Yang lain mungkin? Tidak ada? Kalau tidak ada, insya Allah kita ketemu. Permisi, Pak. Oh iya, Mas Rahman. Ya udah masuk ya. Ya perkenalkan Pak, nama saya Rahman Hakim. Mau di sini saya izin bertanya terkait tadi itu kan Bapak menjelaskan tentang hierarki terkait penguasaan atas tanah ya Pak. Iya. Nah itu kan yang nomor pertama itu kan ada bangsa Indonesia atas tanah, hak bangsa Indonesia atas tanah. Dan juga yang terakhir itu ada hak perseorangan atas tanah. Nah itu sebenarnya subjek hukumnya terkait yang nomor 1 itu hak bangsa Indonesia atas tanah itu maksudnya gimana Pak? Oke. Jadi kalau yang tadi hierarki hak penguasaan tanah Indonesia itu kan yang nomor 1 hak bangsa. Karena hak bangsa ini munculnya gini, sepanjang warga negara Indonesia itu ada sifatnya memiliki tiga hubungan ya. Hak bangsa itu maksudnya hak komunal, hak bersama. Jadi seluruh sumber daya agraria yang ada di wilayah Republik Indonesia itu diusahakan secara bersama atau bersifat kolektif. Sepanjang subjeknya ada dan juga sumber dayanya ada. Kalau sumber dayanya sudah nggak ada, maka putuslah hubungan itu. Misalnya saya kasih contoh, mungkin dulu pernah dengar kasusnya sengketa Pulau Sipa dan Ligitan kalian Nah, itu kan dulu ngomongnya masuk di wilayah Republik Indonesia. Tapi kan ternyata dimenangkan sama Malaysia. Nah, karena hubungannya sudah hilang, nah maka terputuslah hak komunal atas seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih mudah hak bangsa ini tadi, misalnya Mas Rahman orang mana? Asli mana? Jombang, Pak. Jombang. Nah, KTP-nya KTP Jombang ya? Iya, Pak. Nah, boleh nggak Mas Rahman beli perumahan di Papua? Boleh nggak? Mas Rahman orang Jombang loh. Kayaknya nggak boleh, Pak. Kurang tahu juga, Pak. Saya belum baca-baca, Pak. Oh, nggak boleh. Mbak Sarah orang mana, Mbak Sarah? Mbak Sarah? Saya orang Batam, Pak. Batam? Iya. Batam. Boleh nggak Mbak Sarah misalnya KTP Batam ya? Iya. Nah, beli tanah di Surabaya. Perumahan. Daripada ngontrak di kos-kosan nggak jelas gitu, mending beli rumah aja. Setahu saya selama mampu boleh, Pak. Boleh-boleh aja. Nah, itu menunjukkan hak bangsa. Jadi sepanjang Mbak Sarah dan Mas Rahman ini adalah warga negara Indonesia, mau beli tanah perumahan dimanapun itu boleh. Ya saya bilang perumahan loh ya, nggak ngomong tanah sawah loh ya. Kalau tanah sawah nanti ada lagi ketentuannya. Misalnya Mas Rahman dari Jombang mau beli tanah di Papua, boleh-boleh aja sepanjang tanah perumahan untuk perumahan loh ya. Boleh. Tapi kalau untuk tanah pertanian, nah beda lagi treatmentnya. Nah, kalau yang hierarki yang keempat,
yang hak perseorangan itu sudah bicara mengenai hak atas tanah apa. Misalnya, beli perumahan di daerah ITS sana misalnya, itu kan rata-rata hak guna bangunan. Nah, hak perorangan yang diberikan kepada Mas Rahman itu hak guna bangunan. Nah, bicara mengenai pasal 4 ya, hak perorangan itu jangan berhenti di pasal 4. Dikaitkan lagi di pasal 16. Ada jenis-jenis hak atas tanah yang ada di dalam ketentuan UUPA, Mas Rahman. Gitu. Cuma gini, yang dalam artian apa tadi? Hak perorangan ya atau hak pribadi atas tanah itu jangan diartikan hanya orang perorangan ya. Orang perorangan di sini mungkin saya pernah ngomong di mata kuliah pengantar ilmu hukum itu harus kalian artikan sebagai subjek hukum. Tidak hanya orang tapi juga badan hukum. Jadi badan hukum itu juga dapat diberikan hak atas tanah. Tapi kalau badan usaha belum bisa. Sampai sekarang belum ada badan usaha yang diberikan hak atas tanah. Yang ada adalah badan hukum. Misalnya PT, yayasan, koperasi, itu masih dimungkinkan untuk memperoleh hak atas tanah. Tapi kalau CV, ini kalian sudah ngambil hukum apa namanya ya? Hukum dagang ya, yang ngajar firma, CV, UD, apalagi persekutuan perdata, itu kan masuk sebagai badan usaha tuh. Nah, nggak mungkin ada sertifikat namanya UD mancur terus misalnya, nggak mungkin, nggak ada, karena dia bukan dalam kategori badan hukum. Jadi untuk bicara mengenai subjek di sini, subjeknya adalah subjek hukum ya. Jadi bisa orang, bisa badan hukum, gitu Mas Rahman. Oke? Ada lagi yang lain? Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, insya Allah kita ketemu di perkuliahan minggu depan dengan materi prinsip-prinsip hukum agraria nasional. Karena saya harap minggu depan masuk semua, karena bicara prinsip itu kalian harus pelajari prinsip biar nanti kalau ada kasus gampang. Ya, kalau nggak bisa masuk, ya coba pinjam catatan temannya, gitu ya. Kalau sudah, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.